Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah. Silakan, Febria. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aris dan teman-teman. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang modul aset tetap dan penjelasan mekanisme hibah masuk langsung BMN. Kelompok kami terdiri atas saya, Anissa Solihah Pertiwi, absen 6, dan kedua rekan saya, Ella Novitasari, absen 11, dan Febri Agatha, absen 13. Pengertian manajemen aset. Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Esensi utama dari manajemen aset adalah terpenuhinya asas efisiensi di mana pengelolaan aset diarahkan agar sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal. Aset manajemen dan kontrol sistem yang disingkat dengan AMCS merupakan sistem yang digunakan untuk memanage dan mengendalikan aset suatu organisasi publik. Tujuan utama dari AMCS diantaranya adalah yang pertama, mendukung administrasi dan manajemen keuangan dari berbagai jenis aset dalam suatu cara terintegrasi dan menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan secara handal dan tepat waktu. Informasi ini harus mencakup setidaknya deskripsi dan kuantitas aset, nilai historis dan akuntansi, keadaan aset saat ini, lokasi kelembagaan dan geografis aset, administrasi dan akuntansi penyesuaian, serta kepemilikan atau hak menggunakannya. Yang kedua, memperkuat kontrol internal dan eksternal dari aset tetap. Yang terakhir, sebagai memfasilitasi penyusunan laporan administratif dan keuangan yang dapat diandalkan dan tepat waktu. Berikut merupakan model AMCS yang telah dijelaskan oleh Pak Aris mengenai dasar-dasar klasifikasi aset, proses, tipe aktivitas, output, serta transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, fungsi modul aset tetap dan modul persediaan. Modul aset tetap dan modul persediaan merupakan modul aplikasi sakti yang berfungsi untuk mencatat dan menatausahakan barang milik negara. Modul aset tetap dan modul persediaan ini menghasilkan laporan pertanggungjawaban dan laporan manajerial BMN, mensupport dan memfeeder data jurnal kepada modul GLP untuk membuat laporan keuangan berupa neraca, LO, dan LPE, berhubungan langsung dengan modul komitmen dan bendahara terkait perolehan BMN dari APBN, serta terhubung dengan aplikasi pengelolaan BMN Atsiman. Sekarang kita beralih kepada BMN. Pengertian BMN. Barang milik negara meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, perolehan lainnya yang sah itu dapat diperoleh dari hibah atau sumbangan, pelaksanaan dari perjanjian kontrak, ketentuan undang-undang, atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Berikut adalah kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan PP nomor 7 tahun 2014. Gambar berikut menunjukkan pendelegasian pengelolaan BMN kepada pengguna BMN dan kuasa pengguna barang. Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara menguasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang serta Menteri Pimpinan Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna barang, Kepala Kantor sebagai kuasa pengguna BMN, serta menyerahkan kepada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD, serta Sekretaris Daerah sebagai pengelola BMD, Kepala SKPD sebagai pengguna BMD. Kewenangan ini untuk penyederhanaan birokrasi. Selanjutnya,
tentang siklus BMN. Yang pertama, tentang perencanaan kebutuhan dan anggaran. Perencanaan kebutuhan dan anggaran ini meliputi kegiatan merumuskan kebutuhan BMN. Kegiatan tersebut harus ada hubungannya dengan tahun yang lalu. Kebutuhan ini dijabarkan dalam usulan program tahunan, disusun dalam RKAKL setelah memperhatikan ketersediaan BMN yang ada, berpedoman kepada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. Apabila disetujui, maka tahun berikutnya akan melakukan pengadaan. Pengadaan BMN harus memenuhi prinsip-prinsip dalam pengadaan, antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, bersaing, adil, atau tak diskriminatif, serta akuntabel. Kemudian, apabila telah melakukan pengadaan, terdapat penggunaan. Penggunaan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam mengelola dan menata usahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KL. Apabila barang tersebut tidak digunakan oleh pengguna barang, maka dapat dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan. Pemanfaatan ini adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KL dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna atau bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Apabila BMN sudah tidak digunakan kembali, dapat dipindahtangankan, pemusnahan, serta penghapusan. Nah, di pemindahtanganan ini, BMN merupakan pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarbelikan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Nah, penghapusan atau pemusnahan ini berarti menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan BMN. Nah, perolehan BMN ini diperoleh dari beban APBN dan perolehan lain yang sah yang telah tadi dijelaskan. Kemudian pengelolaan BMN ini apabila BMN-nya masih diperlukan akan dipertahankan oleh KL pengguna barang dan akan dipelihara dan diamankan. Sedangkan BMN yang tidak diperlukan oleh KL pengguna barang dapat dilakukan pemanfaatan, pendahtanganan, dan penghapusan. Pemanfaatan ini dengan pihak ketiga berupa sewa, pinjam pakai KSP, BGS, atau BSG. Sedangkan untuk pemindahtanganan dapat berupa penjualan, hibah, tukar-penukar, dan PMP. Kemudian pertanggungjawaban BMN sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam bentuk laporan BMN yang dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pekerjaan, serta aset lain-lain yang berupa aset tidak berwujud, kerjasama pihak ketiga, serta aset yang tidak digunakan. Kemudian atribut BMN ini berisi tentang informasi kode atau nama BMN, nomor urut pendaftaran NUP, satuan, dasar harga, tanggal perolehan, tanggal pembukuan, tanggal awal pemakaian, kondisi BMN, serta spesifikasi BMN yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Aris. Selanjutnya ke kode barang. Nah, penggolongan kode BMN menurut PMK 29 PMK nomor 29 tahun 2010, BMN dibagi menjadi 8 golongan. Kode pertama untuk golongan persediaan, kode kedua untuk golongan
tanah, kode ketiga untuk peralatan dan mesin, kode keempat gedung dan bangunan, kode 5 jalan irigasi dan jaringan, kode 6 aset tetap lainnya, kode 7 konstruksi dalam pengerjaan, serta kode 8 itu diganti dengan aset lain-lain. Kemudian golongan BMN dibagi menjadi beberapa bidang. Nah, contohnya itu kayak misalnya golongan persediaan. Nah, ini dirinci ke dalam bidang-bidang yang terdiri dari misalnya kode 1 bidang barang pakai habis, kode 2 bidang barang tak habis pakai, dan selanjutnya dapat dilihat di PMK 29. Semakin rinci atau semakin ke bawah, maka semakin rinci pengudian barang tersebut. Berikut merupakan tabel kode BMN. Nah, ini ya. Jadi kayak 2 itu kode 2 itu buat tanah. Terus kemudian 2.01. 01 ini merupakan bidangnya. Sedangkan 2.01.01 ya, 01 yang paling belakang itu merupakan kelompoknya dan seterusnya. Nah, kemudian BMN dalam laporan keuangan. Sebelum penerapan basis akrual, data BMN itu hanya mensupport laporan neraca. Setelah penerapan basis akrual, data BMN itu mensupport laporan neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, penyajian data BMN dalam LK itu, neraca itu berisi tentang aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Kemudian laporan operasional itu berisi tentang beban persediaan, beban penyusutan, beban penyesuaian, nilai persediaan, pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Sedangkan laporan untuk perubahan ekuitas itu berisi tentang koreksi ekuitas. Berikut merupakan penyajian BMN dalam neraca. Nah, ini itu ya, di laporan neracanya. Aset lancar itu persediaan, aset tetap itu ada tanah, peralatan, dan mesin, hingga akumulasi penyusutan aset tetap. Terus terdapat aset lainnya, berupa kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, sampai akumulasi penyusutan aset lainnya. Nah, kemudian ada catatan atas laporan keuangan, misalnya kayak ada persediaan yang rusak atau usang, BMN extra countable, aset bersejarah, extra countable, penjelasan atas BMN yang disajikan di neraca. Penyajian transaksi BMN dalam laporan operasional itu berupa beban persediaan, beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bantuan sosial, beban susutan, dan amortisasi, serta kegiatan non-operasional itu berupa surplus atau defisit pelepasan aset non-lancar, beban atau pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Ini seperti kata Pak Aris tidak masuk ke dalam aset tetap ya. Kemudian penyajian BMN dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, ada ekuitas awal sama dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang mendasar akibat dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan koreksi nilai aset tetap non revaluasi. Berikutnya adalah BMN perolehan APBN seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Aris terkait basis penganggaran dan realisasi belanjanya. Terkait menu transaksinya itu ada persediaan berupa pembelian, modul aset tetap berupa pembelian penyelesaian pembangunan langsung, pengembangan langsung, perolehan KDP dari pengembangan KDP. Nah, biasanya akun yang digunakan itu 52 untuk BMN yang berupa persediaan, 53 untuk BMN berupa aset tetap atau aset lainnya. Kita menuju ke penjelasan tentang aset tetap. Seperti yang udah dijelaskan oleh Pak Aris tadi ya, nah ini aku mau nambahin sedikit aja penjelasan tentang siklus modul aset tetap. Nah, migrasi data aset tetap adalah proses paling awal dalam penggunaan modul aset tetap. Nah, migrasi data ini berupa pemindahan saldo barang periode Desember tahun anggaran yang lalu dan hanya dilakukan sekali sepanjang pemakaian sakti. Hasil outputnya itu berupa berita acara migrasi. Langkah selanjutnya adalah memilih jenis transaksi yang akan dilakukan proses pencatatan, persetujuan, dan monitoring. Atas transaksi yang dilakukan akan dibuatkan summary.
Data yang dihasilkan dari proses summary ini akan digunakan untuk mencatat laporan, seperti laporan BMN, neraca, laporan penyusutan, dan lain-lain. Nah, pada setiap akhir periode akan dilakukan proses tutup buku. Jika ada transaksi yang belum dicatat setelah tutup buku dilakukan, maka akan dicatat pada periode berikutnya. Langkah terakhir adalah proses konsolidasi antara modul aset tetap dengan modul persediaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ella. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai modul aset tetap. Next. Halo, apakah kedengaran teman-teman? Kedengeran kok. Maaf ya teman-teman, ada kendala sinyal. Oh, baik. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Nah, ini selanjutnya adalah tampilan menu modul aset tetap. Lalu ada integrasi modul aset tetap. Seperti yang dijelasin sama Pak Aris tadi, modul aset tetap itu sangat berkaitan sama modul komitmen. Dari BAST atau BAPP atau BAKP pada modul komitmen akan digunakan untuk menginput kode, jumlah, dan harga pada modul aset tetap. Kemudian, modul aset tetap akan memberikan informasi pendetailan. Lalu integrasi modul aset tetap dengan modul bendahara. Setelah terdapat kwitansi pada modul bendahara, dilakukan input kode, jumlah, dan harga ke modul aset tetap, yang kemudian rencananya akan dipindah ke form terima barang di modul komitmen. Selanjutnya, modul aset tetap akan memberikan informasi pendetailan kepada modul bendahara. Lalu modul aset tetap dengan modul administrasi.
Modul administrasi akan memberikan referensi kepada modul aset tetap, dan modul persediaan akan memberikan summary persediaan kepada modul aset tetap. Sedangkan modul aset tetap akan memberikan pembentukan jurnal dan informasi closing kepada modul GLP, yang kemudian akan melakukan tracing jurnal ke modul aset tetap. Selanjutnya, konsep perekaman, validasi, dan persetujuan. Yang pertama, perekaman, yaitu dapat diubah dan dihapus, tidak tampil dalam laporan, siap untuk divalidasi, dan dilakukan oleh operator. Kemudian validasi, tidak dapat diubah dan dihapus, tidak tampil dalam laporan, siap untuk disetujui, dapat dibatalkan, dan dilakukan oleh validator. Kemudian setuju atau persetujuan, yaitu tidak dapat diubah dan dihapus, tampil dalam laporan, terbentuk jurnal, dan dilakukan oleh approver. Nah, selanjutnya monitoring status transaksi dengan melihat detail transaksi. Yang pertama, jenis aset dapat berupa barang milik negara, konstruksi dalam pengerjaan, BMN sejarah, dan barang pihak ketiga. Lalu ada status transaksi, perekaman, validasi, dan persetujuan, lalu jenis transaksi dan periode transaksi. Selanjutnya, mekanisme perolehan pembelian. Dari kwitansi pada modul bendahara serta dari BAST atau BAPP atau BAKP pada modul komitmen, yang masing-masing berisi kode, jumlah, dan nilai yang dikumpulkan, kemudian didata nomor BAST atau nomor kwitansinya. Selanjutnya, melakukan pendetailan antara lain meliputi tanggal pembukuan, kondisi barang, merek, tipe, dan keterangan. Selanjutnya, melakukan pencatatan DBR atau DBL atau KIP, kemudian mencetak buku atau daftar. Dari proses pendetailan ini juga dilakukan validasi oleh validator dan persetujuan oleh approver yang mana data sudah tidak dapat diubah. Selain itu, juga dicatat dalam bentuk jurnal. Selain itu, juga dibentuk summary dan dicetak laporan. Lalu dibentuk jurnal aset yang terintegrasi dengan modul GLP. Selanjutnya, mekanisme perolehan non-pembelian. Perbedaannya sama modul mekanisme yang perolehan pembelian itu, kalau yang non-pembelian ini tidak ada komitmen di awal, jadi langsung melakukan pencatatan aset RUH yang terdiri dari kode BMN, jumlah, nilai, tanggal pembukuan, kondisi barang, merek, tipe, dan keterangan. Selanjutnya, melakukan pencatatan DBR, DBL, atau KIP yang kemudian mencetak buku atau daftar. Lalu dari proses pencatatan ini juga dilakukan validasi dan approver dan dirangkum dalam bentuk summary, lalu dicetak laporan. Selain itu juga pembentukan jurnal aset yang terintegrasi dengan modul GLP. Selanjutnya, cakupan modul aset tetap. Modul aset tetap merupakan salah satu modul dalam aplikasi Sakti yang digunakan untuk pencatatan dan penjurnalan barang milik negara berupa aset tetap dan aset lainnya. Modul aset tetap ini meliputi transaksi BMN, transaksi KDP, transaksi BMN bersejarah, transaksi aset tetap renovasi, transaksi barang pihak ketiga, transaksi barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, dan transaksi BMN kemitraan dengan pihak ketiga. Selanjutnya ada SOP migrasi saldo awal BMN. Pada operator MAT, dimulai dengan mengidentifikasi satker baru. Jika satker baru, maka dilakukan finalisasi migrasi, dan proses dianggap telah selesai. Jika bukan satker baru, maka operator simak BMN akan memastikan data BMN selesai diinput pada periode berjalan, lalu membuat ADK migrasi. Setelah ADK migrasi terbentuk, operator simak BMN akan mencetak laporan BMN hasil migrasi atau LBMN. Jika ADK migrasi belum terbentuk, maka operator simak BMN akan mengulang proses pembuatan ADK migrasi. Selain itu, operator MAT juga akan mengupload ADK migrasi dan mencetak laporan hasil BMN hasil upload yang kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan LBMN hasil upload Sakti.
Jika hasilnya sama, operator MAT akan melanjutkan proses migrasi. Namun jika hasilnya tidak sama, operator simak BMN akan mengulang proses pembuatan ADK migrasi. Setelah proses migrasi, operator MAT akan mencetak BMN tidak termigrasi. Jika hasilnya tidak ada ADK tidak termigrasi, maka proses dianggap telah selesai. Namun, jika hasilnya terdapat ADK tidak termigrasi, maka operator MAT melakukan analisis BMN atas yang tidak termigrasi. Nah, dari hasil analisis ini, jika hasilnya sudah tidak ada, maka operator MAT akan membuat catatan barang tak termigrasi. Kemudian proses dianggap selesai. Namun, jika hasilnya masih ada BMN, maka operator MAT akan menginput menggunakan transaksi saldo awal dan proses dianggap telah selesai. Selanjutnya, transaksi barang milik negara. Terdiri dari perolehan, perubahan, dan penghapusan. Perolehan terdiri dari pembelian, transfer masuk, hibah masuk, rampasan, penyelesaian pembangunan langsung, dan sebagainya. Lalu, di transaksi perubahan terdiri dari pengurangan, pengembangan langsung, pengembangan dengan KDP, perubahan kondisi, dan sebagainya. Di transaksi penghapusan terdiri dari penghapusan, transfer keluar, hibah keluar, reklasifikasi keluar, dan koreksi pencatatan. Selanjutnya, transaksi konstruksi dalam pengerjaan terdiri dari 3 transaksi, yaitu perolehan, perubahan, dan penghapusan. Perolehan terdiri dari pembelian, transfer masuk, dan hibah masuk. Lalu transaksi perubahan terdiri dari pengembangan, koreksi penambahan nilai, dan koreksi pengurangan nilai. Lalu penghapusan terdiri dari penghapusan, transfer keluar, dan hibah keluar. Selanjutnya, transaksi aset tetap renovasi. Aset tetap renovasi adalah renovasi atas aset tetap bukan milik Satker yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap. Transaksi ATR terdiri dari pembelian, penyelesaian pembangunan langsung, penyelesaian pembangunan dengan KDP, dan perolehan lainnya. Selanjutnya, transaksi BMN bersejarah. BMN bersejarah adalah transaksi yang digunakan untuk pembukuan BMN yang karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya. Transaksi BMN ini terdiri dari saldo awal BMN bersejarah, perolehan BMN bersejarah, dan penghapusan BMN bersejarah. Selanjutnya ada transaksi barang pihak ketiga. Barang pihak ketiga adalah barang milik pihak ketiga yang berada dalam pengelolaan UKBB. Transaksi ini terdiri dari perolehan barang pihak ketiga dan penghapusan barang pihak ketiga. Selanjutnya ada transaksi barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya adalah proyek pemerintah yang didanai oleh APBN yang telah diserah terimakan kepada BUMN untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN tetapi belum ada penetapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN. Transaksi ini terdiri dari reklasifikasi BMN ke BPYBDS yang digunakan untuk pencatatan BMN yang sudah keluar BASTO dari pemerintah kepada BUMN. Lalu penghapusan BPYBDS digunakan untuk mencatat BPYBDS yang sudah terbit peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa barang-barang BPYBDS sudah dicatat sebagai aset BUMN dan sudah proses pengalihan status barang tersebut. Selanjutnya, transaksi kemitraan pihak ketiga. Aset kerjasama atau kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama atau kemitraan. Transaksi ini terdiri dari reklasifikasi BMN operasional ke kemitraan yang digunakan untuk mencatat aset BUMN yang sedang dalam masa kemitraan dengan pihak ketiga. Lalu penggunaan kembali BMN kemitraan yang digunakan untuk mencatat aset BMN yang sudah selesai proses kemitraan dengan pihak ketiga. Selanjutnya, pencatatan kartu inventaris barang. Kartu inventaris barang adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan atau kolektif yang dilengkapi dengan data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai atau harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
KIP ini terdiri dari KIP tanah, gedung dan bangunan, alat angkutan, alat persenjataan, alat besar, dan bangunan air. Selanjutnya ada daftar barang lainnya dan daftar barang ruangan. Daftar barang ruangan adalah daftar barang yang mencatat informasi terkait barang inventaris yang sudah ada dalam sebuah ruangan. Sedangkan daftar barang lainnya adalah daftar barang yang mencatat informasi terkait barang inventaris yang tidak ada dalam sebuah ruangan. Selanjutnya, pencatatan barang hilang. Pencatatan barang hilang ini digunakan untuk mencatat BMN yang secara substantif sudah dinyatakan hilang berdasarkan bukti ketentuan yang berlaku. Pencatatan barang hilang akan menyebabkan kondisi BMN dengan status hilang dan masih muncul di semua buku dan laporan BMN. Jenis transaksi ini terdiri dari pencatatan barang hilang dan pembatalan pencatatan barang hilang. Selanjutnya, penghentian BMN dari operasional pemerintah. Penghentian BMN dari operasional pemerintah digunakan untuk mencatat BMN yang sudah dalam kondisi rusak berat atau hilang dan dihentikan dalam operasional pemerintah. Penghentian BMN dari operasional pemerintah akan memindahkan BMN dari kategori aset tetap menjadi aset lainnya, atau aset yang dihentikan dari operasional pemerintah. Transaksi ini terdiri dari penghentian aset dari penggunaan dan pembatalan penghentian aset dari penggunaan. Selanjutnya, usulan penghapusan. Penghentian BMN dari operasional pemerintah digunakan untuk mencatat BMN yang sudah dalam kondisi rusak berat atau hilang dan dihentikan dalam operasional pemerintah. Penghentian BMN dari operasional pemerintah akan memindahkan BMN dari kategori aset tetap menjadi aset lainnya atau aset yang dihentikan dari operasional pemerintah. Transaksi ini terdiri dari usulan penghapusan dan pembatalan usulan penghapusan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febria. Baik, saya akan melanjutkan terkait tutup buku transaksi. Tutup buku transaksi BMN merupakan proses tutup buku saat periode transaksi BMN dinyatakan berakhir. Tutup buku dilakukan sebelum modul akuntansi dan pelaporan melakukan periode tutup buku. Pada saat modul akuntansi dan pelaporan melakukan tutup buku permanen, maka modul aset tetap secara otomatis melakukan tutup buku pada periode berkenaan. Apabila terdapat transaksi yang belum dicatat setelah tutup buku dilakukan, maka transaksi tersebut dicatat pada periode berikutnya. Selanjutnya, perhitungan penyusutan. Penyusutan aset tetap adalah penentuan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan dari suatu aset. Perhitungan tetap dilakukan semester dan terdiri dari perhitungan penyusutan sementara dan final. Untuk yang sementara dilakukan untuk menghitung nilai akumulasi penyusutan lebih awal pada semester terkait, dan proses ini tidak melakukan penjurnalan ke dalam modul akuntansi dan pelaporan. Sedangkan perhitungan penyusutan final, dia bersifat final dan akan dicatat pada modul akuntansi dan pelaporan. Perhitungan penyusutan final dilakukan setiap akhir semester dan sebelum modul akuntansi dan pelaporan melakukan rekonsiliasi ke KPPN pada periode Juni atau Desember. Transaksi periode unaudited dan audited. Untuk unaudited yaitu transaksi periode Januari sampai Desember telah dilakukan tutup buku. Untuk unaudited diberikan kode periode 13 dan tanggal buku 31 Desember. Untuk audited kodenya 14 dan tanggal buku 31 Desember. Selanjutnya summary database itu untuk meringkas data transaksi untuk keperluan pencetakan laporan BMN seperti yang dijelaskan Pak Aris tadi. Selanjutnya laporan BMN yang terdiri dari 10 laporan yang bisa kita baca sendiri. Selanjutnya buku barang juga demikian. Selanjutnya bahas hibah. Hibah masuk langsung BMN. Agenda pembahasannya definisi hibah masuk, kriteria penggunaan jenis hibah dan mekanisme hibah masuk langsung BMN.
Definisi masuk menurut PMK nomor 99 PMK 05 2017, yaitu setiap penerimaan bentuk devisa yang ditiapkan rupiah bank dasar atau berharga diperoleh memberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari negeri atau luar negeri. Ada pertama, tidak bayar kembali cuma-cuma. Kedua, output kepentingan hibah mendukung fungsi atau lembaga. Tujuan penggunaan hibah yaitu untuk program nasional dan manfaat dari satuan terima hibah, mendukung sasaran kerja, keluaran kegiatan, dan mendukung bencana alam kemanusiaan termasuk bencana alam. Ada yang direncanakan langsung, hibah yang direncanakan itu yang dilakukan melalui perencanaan, sedangkan langsung tidak melalui mekanisme perencanaan. Mekanisme langsung BMN ada 4 tahap. Itu permohonan nomor registrasi DPR. Sinyalnya jelek kayaknya ya. Iya, sinyalnya kan jelek. Nggak apa-apa. Febri, Febri, bisa dengar nggak? Iya, Pak. Jelek sinyalnya ya? Iya, Pak. Iya, Hilang-hilang. iya. Ini udah mau menjelang jam 1. Nah, Nggak apa-apa, sudah sampai situ aja. Nanti di share aja ke teman-teman ini slide-nya ya. Termasuk ke saya nanti ya. baik. Ya, baik teman-teman. Ini Tabat hasil presentasi tadi ya. Barangkali ada yang mau bertanya kepada kelompok, tinggal beberapa menit lagi. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Siapa silakan. Ya, nama saya Gofar, Pak. Saya izin bertanya. Ya, Gofar. Yang bagian transaksi BPYDS tadi, Pak. Ya, silakan. Nah, saya masih tidak paham di kalimat yang tetapi belum ada penetapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN. Nah, penetapan statusnya itu penetapan status yang bagaimana ya, Pak? Lalu saya masih bingung, kan tidak tahu, Pak. Contoh dari transaksi BPYDS itu seperti apa? Terima kasih, Pak. Ya, coba kelompok berapa tadi bisa jawab nggak? Anissa atau Novita atau Febri. Tadi pertanyaan Gofar. Apa itu dengan yang belum ditetapkan statusnya gitu? Baik ya, saya bantu sementara ya. Jabat sebentar saya gini, jadi sebetulnya ada aset aset tetap ya, aset tetap. Misalnya bisa rumah sakit, bisa kendaraan, bisa apa saja. Itu
diserahkan kepada BUMN. BUMN misalnya belum jelas nih, belum jelas. Pokoknya diserahkan kepada BUMN nanti. BUMN itu mau pakai apa nih, misalnya kalau gedung tadi ya, gedung tadi mau pakai apa? Saya ambil contoh agak susah, yang update apa ya. Jadi kira-kira gini lah, kira-kira barang tersebut diserahkan, dikelola oleh BUMN, tapi belum dikeluarkan perpresnya, atau kepresnya, atau peraturannya lah. Nah, sehingga itu masih tercatat ya, tercatat di apa, di laporan keuangan pemerintah itu sebagai aset tetap atau barang atau bantuan yang oleh pemerintah belum ditetapkan statusnya. Kalau sudah diserahkan sepenuhnya diserahkan kepada BUMN, maka itu tidak akan dicatat lagi dalam pemerintah, artinya dihapuskanlah dari rekening aset tetap barang yang belum ditetapkan statusnya. Nah, itu nanti contohnya apa namanya? Nanti contoh realnya saya cari ya. Saya belum mempersiapkan. Tapi kira-kira gitu Gofar ya. Jadi ada Baik, Pak. satu aset yang diserahkan, cuma belum dikeluarkan surat keputusannya, sehingga oleh pemerintah masih dicatat sebagai aset yang tadi apa namanya BPYDBDS ya. Tapi setelah keluar SK-nya, nanti maka perkiraan itu akan dihapus karena sudah 100% atau dengan berita acara setelah terima. Gitu Gofar kira-kira ya. Baik, Pak.